DPP Partai Nasdem membantah isu penangkapan atau OTT Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz di Hotel Claro Makassar. Beredar kabar Bupati Kolaka Timur terkena OTT menjelang pembukaan Rakernas Partai Nasdem di Hotel Claro pada Jumat 8 Agustus. Bendahara Umum DPP Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan informasi itu tidak benar, bahkan ia mengaku kaget saat mendengar kabar tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur Renaldi Cahyadi. Halo rekan Renaldi, silahkan dengan laporan lengkap Anda. Baik, terima kasih rekan Mei dan tentunya selamat sore untuk para Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali seperti yang rekan Mei sampaikan tadi, di mana DPP Partai Nasdem membantah isu OTT oleh Bupati Kolaka Timur jelang Rakernas Partai Nasdem di Hotel Claro pada hari ini. Di mana tadi baru saja DPP Partai Nasdem melakukan jumpa pers dengan sejumlah wartawan yang ada di Kota Makassar. Tentunya pasalnya beredar isu jika Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz akan dilakukan OTT jelang Rakernas Nasdem yang akan berlangsung di Kota Makassar pada Jumat besok, sehingga DPP Partai Nasdem melakukan jumpa pers pada sore tadi, di mana tadi ada Ahmad Sahroni, yaitu Bendahara Umum DPP Partai Nasdem, dan juga ada anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Rudianto Lallo, ditemani oleh Wakil Ketua DPW Partai Nasdem yaitu Mustaqim Musna, dan juga ada Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, di mana tadi Ahmad Sahroni sendiri membantah dengan tegas jika isu OTT yang akan dilakukan oleh KPK terhadap salah satu kadernya ini Abdul Aziz di Hotel Claro tidaklah benar adanya. Ia sungguh sangat menyayangkan bagaimana framing yang dibuat sehingga merusak suasana jelang Rakernas Partai Nasdem di Kota Makassar khususnya. Tadi juga Ahmad Sahroni sempat sangat terlihat kecewa karena jelang Rakernas yang akan diadakan oleh DPP Partai Nasdem di Kota Makassar ini harus diterpa oleh berbagai isu negatif tentunya. Dan juga tadi anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lallo juga sempat sangat menyayangkan bagaimana framing isu yang dilakukan oleh beberapa berita atau sumber berita yang tidak tepat, sehingga memunculkan spekulasi jika OTT ini akan dilaksanakan pada hari ini kepada salah satu kader Partai Nasdem tersebut. Namun dengan tegas tadi juga Ahmad Sahroni juga mengatakan jika isu tersebut tidaklah benar. Tadi juga kami sempat berbicara dengan Abdul Aziz, di mana dia mengaku kaget jika akan dilakukan penangkapan terhadap dirinya, bahkan hingga sampai keluarganya pun ikut menghubunginya karena mendapat kabar jika dirinya akan di OTT di Hotel Claro pada hari ini. Dan hingga saat ini tadi setelah jumpa pers, Abdul Aziz sendiri langsung dibawa oleh Ahmad Sahroni naik ke kamarnya. Tadi juga kami melihat ada salah satu kader dari Partai Nasdem yang langsung merangkul langsung merangkul Abdul Aziz ketika dia berjalan keluar usai jumpa pers dengan gaya yang lesu. Namun kami juga belum memastikan apakah isu bahwa akan dilakukan OTT oleh KPK ini benar adanya atau tidak, karena sampai sekarang kami masih mencoba menghubungi pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Abdul Aziz tadi juga mengaku jika dirinya akan sangat siap jika kabar tersebut benar adanya, karena ia merasa jika kader Nasdem tidak akan pernah lari dari berbagai masalah yang ada. Makanya ia akan tunduk oleh penegakan hukum yang ada di Indonesia khususnya, dan jika memang terbukti bahwa dia melakukan kesalahan, dia siap untuk menjalankan apapun hasilnya ke depan. Seperti itu kiranya rekan Mike. Baik, terima kasih rekan Renaldi Cahyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Mungkin saja karena waktu
terkait dengan apa yang disampaikan tadi dengan adanya berita ini. Sejauh ini saya baru dengar 3 jam yang lalu saya mendapatkan kabar terkait masalah. Secara tidak langsung keluarga, sahabat banyak yang prihatin. Apakah betul Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ini OTT? Alhamdulillah hari ini saya ada di samping Kakak Ahmad Sahroni dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas 1. Terkait dengan proses penyelidikan, mungkin saja apa yang disampaikan tadi Kakak Ahmad Sahroni, apabila ada, kami sebagai kader Nasdem siap taat dan patuh apa yang menjadi proses hukum. Tetapi terkait dengan drama atau ada framing ini yang mungkin kami secara pribadi keluarga yang tidak menerima. Karena secara psikologi luar biasa terganggu. Masyarakat kita merasa tidak mungkin itu ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya teman-teman media. Mudah-mudahan insyaallah akan nasi berjalan lancar dan sukses. Baik, terima kasih. Satu tempat terjadinya tindak pidana itu yang dinamai oleh KPK adalah OTT. Tapi berita yang disampaikan Pak Johannes Tanak adalah tidak benar. Abdul Aziz ada di sebelah saya dan lagi mengikuti Rakernas Partai Nasdem di Makassar. Kita menghormati hukum karena asas praduga tak bersalah itu sangat normal. Tapi kalau sudah memberitakan hal yang tidak ada menjadi ada, itu menjadi satu pertanyaan, kenapa kita mesti jadikan drama dalam proses penegakan hukum. Sangat disayangkan kalau akhirnya drama ini dimainkan oleh produk yang kita nggak tahu maksud dan tujuannya seperti apa. Misal, kalau yang bersangkutan Bupati dalam hal ini menjadi target penegakan hukum, bisa saja penegakan hukum untuk memanggil yang bersangkutan, dimintai keterangan dalam proses penyelidikan atau dalam proses tindak pidana yang dikategorikan ada tujuan yang menyebabkan yang bersangkutan bisa dijerat. Kan itu adalah asas di mana proses hukum tindak pidana hukum. Tapi kita menyayangkan berita yang memang seolah-olah tertangkap tangan, tapi nyatanya yang bersangkutan ikut mengikuti Rakernas di Makassar. Saya juga kaget sebenarnya pada saat baru nyampe melihat berita ini ada kader Nasdem tertangkap di yang ditangkap katanya di satu restoran di Makassar. Pas saya nyampe di hotel, kebetulan pas ketemu yang bersangkutan, jadi saya bertanya. Nah, dalam proses penegakan hukum ini, oke, kalau tadi KPK menyampaikan OTT KPK di 2025 itu baru 2 dan disampaikan bahwa orang lebih pintar. Nah, mestinya dalam proses penegakan hukum kan bukan berlaku hanya sebagai OTT saja. Toh kejaksaan, kepolisian melakukan tindak pidana terkait dengan apa yang ditargetkan pada hal-hal tindak pidana. Tapi sekali lagi kita menghormati hukum pada proses hukum yang sedang berjalan. Tapi tolong jangan lakukan drama dalam proses ruang terbuka di media sosial. Silakan lakukan penyelidikan, silakan lakukan target, silakan lakukan apa yang mesti dilakukan oleh para penegak hukum. Saya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 mendukung itu.
bila mana ada pihak-pihak terkait dengan proses penyelidikan tindak pidana, maka kami Partai Nasdem mendukung penegakan hukum melakukan itu kepada siapapun orang. Tapi jangan dibuat drama, jangan dibuat seolah-olah ini benar OTT. Ya, teman-teman memahami kalau OTT ya sebenarnya tangkap tangan langsung di waktu yang bersamaan, dan janganlah untuk dilakukan cerita drama-drama yang tidak mesti. Sekalipun yang bersangkutan nanti dalam proses penyelidikan ada misalnya, teruskan prosesnya. Kita dukung, kita hormati proses penegakan hukum yang berlaku saat ini. Mungkin itu teman-teman sekalian, kita tidak ingin bahwa ada berita yang tidak benar disampaikan ke ruang publik, dan kami luruskan. Fraksi Partai Nasdem menyampaikan bahwa kader kami dari Kolaka Timur, Pak Kakak Abdul Aziz, sedang mengikuti Rakernas sampai tanggal 10 mendatang. Terima kasih, selamat sore.